Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh teman-teman, sekarang itu tanggal 27 Mei 2023, tepatnya di hari Sabtu. Aku akan melaksanakan perjalanan dari Jakarta, tepatnya dari Terminal Pondok Pinang menuju ke Surabaya, Terminal Purabaya Bungur Asi teman-teman. Gimana sih keseruan perjalanan kita hari ini bersama dengan bus Pahala Kencana? Yuk ikuti terus teman-teman perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, ini ada sedikit informasi tentang Terminal Bayangan Pondok Pinang nih teman-teman. Jadi Terminal Bayangan Pondok Pinang ini terletak di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. Nah sebelumnya terminal ini itu bisa dibilang Terminal Lebak Bulus yang sekarang jadi stasiun MRT. Nah karena ada proyek MRT itu, jadinya Terminal Lebak Bulus harus direlokasi. Baik teman-teman, jadi kalau misalnya di Terminal Pondok Pinang ini ada dua ya, yang satu di sini dan satu di perempatan Pasar Jumat. Nah kalau yang di sini itu lebih tepatnya di depan itu kantor perwakilan Keramat Jati yang ada di Pondok Pinang teman-teman. Dulu pas pertama kali saya juga bingung sih, kok ada bus-bus yang masuk ke sini, ternyata ini Terminal Pondok Pinang ya. Maklum, jarang banget ke daerah Pondok Pinang teman-teman. Bukan jarang banget sih, tapi tepatnya kalau naik tuh biasanya langsung dari agennya gitu, nggak langsung dari terminal sini. Dan ini banyak banget, kayak misalnya ada Agung Sejati, ada BKL, BJU, hingga yang arah-arah Sumatera, misalnya kayak yang ke Padang, itu ada NPM, Palala, dan ANS, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di daerah Pondok Pinang atau Lebak Bulus, Bintaro, dan ingin pergi ke daerah-daerah lain yang jauh, kalian bisa menjadikan Pondok Pinang sebagai salah satu pilihan tempat kalian berangkat naik bis ya teman-teman, karena lengkap banget, begitu kira-kira. Bisa dibilang Terminal Pondok Pinang ini salah satu terminal yang aman di daerah Jakarta. Karena untuk calo-calonya sendiri itu calo resmi dari PO. Jadi kalian akan ditanyakan jurusan kalian kemana, lalu akan direkomendasikan menuju loket yang ada teman-teman. Nah ini saran juga ya, kalau misalnya kalian ketemu calo, kalau menggunakan seragam dari PO, biasanya itu calo resmi teman-teman. Nanti bakal diarahkan deh pokoknya. Kurang lebih begitu sih teman-teman kalau di Terminal Pondok Pinang ini. Mantap ya. Baik teman-teman, ini adalah bus yang akan saya naiki, yaitu Pahala Kencana dari Jakarta menuju ke Surabaya. Namun rute sebenarnya ini Jakarta Madura ya, jadi saya akan turun di Surabaya aja. Dan untuk bodinya ini menggunakan Zeppelin G2 atau G3, ini lupa aku. Nanti coba aku cantumkan di deskripsi ya, yang maksudnya di deskripsi video yang sebenarnya teman-teman. Begitu. Ini menggunakan Mercedes karoseri dari Gunung Mas, keren banget. Ini pertama kali deh kayaknya aku naik Zeppelin. Yuk kita coba masuk ke dalam ya teman-teman. Oke deh, mumpung masih sepi nih teman-teman, yuk kita langsung aja review kira-kira di dalam bus ini ada apa aja ya. Nah dimulai dari konfigurasi seat 22 di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Untuk kursinya itu terbuat dari semi kulit dan juga di bagian tengahnya ada aksen-aksen kayak batik atau kembang gitu deh. Nah untuk warnanya itu berwarna biru dan bisa dibilang ini cukup nyaman ya, karena ini kursi buatan dari Aldi Lalo teman-teman. Oh iya, untuk di sebelah kirinya akan ada tuas untuk reclining seat, bisa kalian tarik aja. Selain itu juga ada tuas leg rest yang bisa kalian tarik juga.
biar leg restnya bisa naik atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman. Untuk legroomnya lumayan longgar untuk ukuran kelas eksekutif. Selain itu juga kita mendapatkan selimut berwarna biru yang cukup nyaman. Oh ya, bus ini juga dilengkapi dengan bagasi di bagian atas. Bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang apabila barangnya tidak terlalu besar ya. Dan kalau misalnya terlalu besar, kalian bisa taruh di bawah aja. Kalau misalnya ini dinaikkan teman-teman, itu ternyata cukup menyempit ya. Bisa dibilang ini cuma sisa 3 jari. Jadi kalau misalnya kalian di bangku bagian belakang, itu agak sedikit kesempitan kalau menggunakan leg rest secara full. Tapi mungkin kalau misalnya leg restnya nggak terlalu full, ini masih aman-aman aja kok. Dan ini juga bisa dibilang ya, saya sih tipe yang nggak suka pakai leg rest, jadi ini saya turunin aja. Tuh, ini kira-kira segini ya teman-teman untuk leg restnya yang bisa kalian gunakan di bagian belakang. Jadi saranku mendingan kalian cari di depan deh. Nah, untuk selimutnya ini cukup tebal, tapi nggak terlalu tebal juga, tapi nggak terlalu tipis. Nah, di sebelah kanan ada handrest yang bisa kalian gunakan juga. Lalu untuk lorong ya, bisa dibilang lorongnya ini nggak terlalu sempit teman-teman. Kalian masih bisa melangkah dengan leluasa. Aku pun tadi nggak terlalu memiringkan badan kok untuk lewat di lorong tengah ini. Oh ya, untuk cas HP kalian cuma bisa cas di depan aja. Jadi ya kalian minta tolong aja sama Bapak Kernet untuk mengecas HP. Jangan lupa untuk izin dulu ya teman-teman. Hehe. Nah, untuk di bagian atas kalian akan mendapatkan kisi-kisi AC dan juga lampu baca. Untuk lampu bacanya ini pengaturannya masih ada di depan, jadi kadang nggak bisa dihidupkan kalau siang hari, tapi kalau malam biasanya sih bisa. Untuk lubang AC-nya bulat lingkaran ya, standar lah untuk di bis-bis akap teman-teman. Begitu. Pukul 13:11 bus kita diberangkatkan nih teman-teman dari Terminal Bayangan Pondok Pinang. Setelah ini kita bakal masuk tol di Tol Jor atau Jakarta Outer Ring Road, lalu menuju ke arah Kampung Rambutan. Kalau nggak salah kita bakal naikin penumpang lagi di daerah Cijantung atau di Pasar Rebo. Nanti kita lihat aja ya teman-teman. Nah, untuk bus ini pula itu bisa dibilang salah satu yang murah ya di jalurnya. Jadi bisa jadi pilihan deh buat kalian yang low budget kayak aku. Hehehe. Aku lo bilang-bilang gitu. Yuk.
Baik teman-teman, ini setelah naikin penumpang, bus langsung lanjut lagi melalui tol Jor. Dan kalau nggak salah sih, setelah tol Jor ini kita bakal masuk di terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ya. Nanti kita lihat aja kira-kira bakal masuk di terminal Pulau Gebang jam berapa. Mantap. Pukul setengah 3 siang atau sore ini ya. Nah, bus kita itu mampir dulu di terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, teman-teman. Di sini kita bakal berhenti cukup lama. Tadi sih dengar-dengar katanya mau digabung sama bus lain, yaitu bus dari arah Bogor kalau nggak salah. Nah, kalau perlu juga sih kita bakal lihat-lihat juga ya, kira-kira di Pulau Gebang, tepatnya di pukul setengah 3 siang ini, kita bakal ngelihat bus apa aja sih. Karena aku biasanya di Pulau Gebang itu kalau nggak pagi ya malam. Jadi penasaran banget nih. Yuk langsung aja. Baik teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Blok B pintu 9, keberangkatan dari terminal Pulau Gebang yang ada di Jakarta Timur, teman-teman. Di sini bus kita menunggu sebentar untuk kembali diberangkatkan, menunggu beberapa penumpang juga dari terminal Pulau Gebang. Tadi sebelum dari terminal Pulau Gebang kita juga ke kantor Pahala Kencana yang ada di Jati Asih. Nah, di sini kita ngademin badan dulu, ngangetin badan karena dalam bis dingin, teman-teman. Terpantau cukup sepi di terminal Pulau Gebang di sore hari ini. Ini ada Cipto GM. Kurang tahu sih ini ke arah mana, teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu bisa untuk berdiskusi di kolom komentar. Ini menggunakan bodi Avante, berarti tentrem ya. Avante H8, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk gedung yang di sebelah sana itu adalah gedung kedatangan. Jadi kalau misalnya kalian turun di Pulau Gebang, kalian turunnya di sana ya. Nanti di dalam sana ada ruang tunggunya juga. Jadi kalau misalnya malam-malam kalian sampainya masih aman banget untuk duduk-duduk di sana. Nah, di sebelah sini ada rombongan Sinar Jaya, teman-teman. Serta ada GHTS menggunakan Mercedes-Benz 2542 nggak salah, untuk ke jurusan Surabaya Malang kalau nggak salah. Nah, selain itu juga ada Sinar Jaya yang switch class, bukan suite kombi ya, tapi sleeper semua, teman-teman. Dan ada beberapa bus Sinar Jaya lainnya juga. Nah, untuk bus kita ada di sebelah sini, masih menunggu untuk diberangkatkan dan belum tahu kira-kira jam berapa untuk keberangkatannya dari terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, teman-teman. Kita tunggu aja. Dan aku masih penasaran juga apakah seharga 250.000 dari Jakarta ke Surabaya mendapatkan servis makan atau enggak. Ini menarik banget sih. Pilihan menarik kalau misalnya dapat servis makan, teman-teman. Karena berarti untuk servis makan dan juga kelas eksekutif termurah sih untuk kelas eksekutif ya, teman-teman. Karena 250.000 dari Jakarta ke Surabaya. Nah, di sebelah sana tadi aku lihat ada Damri. Yuk kita lihat itu Damri jurusan mana ya. Nah, ini ada Damri, teman-teman, BIH 014 jurusan Jakarta Banyuwangi via Jember. Wow, ini full Trans Jawa ya. Nanti baru kalau nggak salah di Pasuruan atau di mana gitu, nanti baru udah nggak lewat Trans Jawa lagi,
melalui jalur utama menuju ke Banyuwangi. Keren banget. Pekerja keras nih. Damri, keren. Nah ternyata kita juga dapat snack. Untuk snacknya ini kurang lebih kantongnya berwarna coklat teman-teman. Dan untuk kantongnya sendiri ini ada tulisan Pahala Kencana, lalu juga tulisan Pulau Gebang dan terima kasih. Di dalamnya ini ada roti, lalu juga ada air mineral. Wah ini lumayan banget sih untuk mengganjel hingga ke rumah makan. Bisa dibilang ini salah satu fasilitas yang di luar perkiraan saya, karena saya kira dengan harga tiket segitu nggak dapet snack. Wah ini mantep banget sih sampai dapet snack kayak gini. Apa lagi? Nomor yang 4 orang itu ya? Baik teman-teman, sekilas tentang PO Pahala Kencana ini ya. Nah, untuk PO Pahala Kencana ini didirikan tahun 1976 di Kudus, Jawa Tengah oleh Bapak Hendro Tejo Kusumo. Nah, untuk pada awalnya bus ini itu melayani rute Kudus Jakarta PP atau Solo Jakarta PP. Nah, karena perkembangan PO bus itu semakin cepat dan juga semakin luas, akhirnya PO Pahala Kencana ini bisa mengekspansi usahanya menuju ke Pulau Sumatera, Madura, hingga ke Lombok loh. Keren ya. Bahkan dulu aku di Palembang pun itu sering banget untuk naik Pahala Kencana loh, dari Jakarta ke Palembang. Bisa dibilang Pahala Kencana ini kalau di Palembang itu barengan sama Lorena, lalu juga Keramat Jati, dan banyak PO bus lainnya yang melayani rute serupa. Nah ini pertama kalinya nih aku naik dari Jakarta ke Surabaya. Jadinya penasaran banget kira-kira apakah pelayanannya sama atau berbeda dengan bus Sumateraan. Keren.
jam 15.35 ini kita muter di pom bensin langganan tempat putaran bus teman-teman. Jadi ini tuh pom bensin yang udah sering banget dipakai oleh PO-PO untuk muter, dan untuk agennya pun itu di samping SPBU ini. Nanti sederetan di daerah ini bakal banyak banget agen-agen untuk kalian yang mau naik dari Bekasi Timur loh. Banyak pilihan busnya. Ini mantap sih, pas banget ya di samping pom bensin. Keren-keren. Assalamualaikum Bapak Budaya, selamat sore ya. Mohon maaf sebentar kami ganggu duduk santainya. Bapak nyerahkan ya, namanya dicari saudara jokinya aja. Masih lewat teman-teman komersilnya dan cara supaya ya barangkali masih ada sedikit rezekinya dalam mobil ini. Buat apa kita harus mencuri kalau kita bisa mencari? Sampai nekat jadi pencuri karena anaknya istri. Baik teman-teman, karena Pahala Kencana ini salah satu PO yang bisa dibilang legend serta luas banget jaringannya. Untuk kalian yang mau naik dari luar Jakarta, misalnya kayak Bekasi, lalu juga Cikarang, Kerawang, nah itu kalian bisa naik aja dari agen yang ada di daerah kalian. Nggak perlu kok kalian ke Pondok Pinang, apalagi ke Pasar Rebo. Ke Pulau Gebang pun kalau kalian kejauhan, kalian bisa langsung datang aja ke agen yang ada di daerah kalian, karena bus ini itu akan naikin penumpang di sepanjang agen yang bus ini lewati teman-teman. Jadi bisa dibilang ini mempermudah kalian juga kok untuk bisa naik bus dengan tarif yang cukup murah ini. Hehehe. Assalamualaikum. Kacang cemilan 5.000. Pak, jahe, Pak. 5.000 dua. Maaf ya. Jahe. Jahe, jahe. 5.000 dua. Juga komplain. Ya, silakan ya, 25.000. Ini di jalan tol Cipali bisa dibilang itu ada banyak perbaikan jalan ya teman-teman. Jadi kalian yang naik bus kalian yang naik kendaraan pribadi harus ekstra hati-hati kalau misalnya tiba-tiba ada perbaikan jalan di tengah. Karena kalau ada perbaikan jalan tengah itu kalian harus ada penyempitan jalan biar kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jadi tetap fokus di jalan raya. Mantap. Oh iya, lebih baik lagi kalau kalian naik kendaraan umum loh. Hehehe.
150. Kurang salurnya. Harus lebih. Nggak bisa 6.000. Dalam minta ganti. 20 ntar aku mau ambil 150 kan dalam minta ganti. Baik teman-teman, sekian dulu untuk part pertama perjalananku dari Jakarta menuju Surabaya dengan PO Pahala Kencana. Oh ya, jangan lupa juga untuk ditunggu ya video part keduanya. Tentunya nggak bakal kalah seru dari video part pertama ini. Terima kasih banyak banget teman-teman yang udah menonton. Dan sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya, terutama di part kedua video ini ya. Oh ya, untuk linknya nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi, biar kalian nggak kesusahan untuk mencari linknya teman-teman. Bye-bye, dan sampai jumpa teman-teman di video part keduanya.